proses pembuatan Simplisia. Kurkuma hemiana dan Kurkuma zedoaria. Stay tune! Yang pertama ada sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak perlu. Di sini kami melakukannya bersamaan dengan proses pencucian. Proses pencucian ini digunakan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada tumbuhan. Setelah proses pencucian dilanjutkan dengan proses penirisan. Penirisan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masih menempel pada rizoma. Selanjutnya adalah proses perajangan. Proses perajangan bertujuan untuk mengecilkan ukuran bahan sehingga mempermudah dalam proses pengeringan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengaringan. Proses pengaringan ini bertujuan untuk mendapatkan Simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu ada sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lainnya yang masih tertinggal pada Simplisia kering. Dan yang terakhir ada pengemasan. Tujuan dari proses pengemasan itu untuk melindungi mutu Simplisia, menjaga kontaminasi, dan juga menjaga stabilitas kadar air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yuwono Wahyu Alam. Saya pemilik kebun toga Wahyu Alam. Ya, yang beralamat di Kelurahan Banaran, Jalan Puskesmas Kelurahan Banaran. Bapak, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kan ingin bertanya tentang temu giring dan temu puting ya Pak. Iya, siap. Menurut Bapak, bagaimana peran tanaman obat tradisional seperti temu puting dan temu giring dalam dunia kesehatan saat ini? Ya, temu giring dan temu putih adalah salah satu ramuan, salah satu bahan ramuan yang tercatat dalam buku-buku kuno kitab tempo dulu, yang memang secara umum peran dari temu putih dan temu giring sangat luar biasa. Jadi kalau kita artikan dalam satu bahasa, temu giring itu atau istilahnya iring-iring, dalam artian itu memang dipakai sebagai salah satu syarat untuk temanten tempo dulu. Sedangkan temu putih biasanya dipakai sebagai salah satu bahan utama untuk memelihara kewanitaan bagi wanita yang sudah menikah maupun sudah melahirkan. Menurut Bapak, apakah keunggulan jenis game
kan ini temuan Iya, ya Pak ya, kurkuma. daripada jenis yang lainnya Bapak. Iya, kurkuma. Jadi temu giring dan temu putih adalah salah satu bahan jamu yang saya kira sangat penting sekali digunakan untuk pengobatan. Temu giring identik dengan sesuatu hal yang berbau kecantikan, syarat-syarat seseorang menjadi suatu temanten, bahan ulur, kemudian bahan-bahan yang secara umum tidak lepas dari perawatan kecantikan sehari-hari. Sedangkan temu putih adalah satu bahan ramuan yang dipakai untuk merawat kewanitaan. Kewanitaan dalam artian pasca melahirkan, masa-masa setelah menikah, agar daerah kewanitaan atau istilah daerah kewanitaannya dalam posisi yang sehat dan kondisi baik. Menurut Bapak, bagaimana sih cara memilih temu giring dan temu putih yang baik Bapak? Iya, temu giring dan temu putih yang baik itu dipanen dalam masa tepat waktu usia. Contohnya kalau usia empon-empon itu biasanya usia 8 bulan, 9 bulan dengan tempo waktu di mana ditandai dengan masa akhir pertumbuhan daun yang layu, kemudian mati, kemudian tersisa dari umbinya atau temunya tadi. Biasanya waktu panen yang terbaik adalah pertengahan musim kemarau atau akhir musim kemarau. Itu nanti kandungan kurkumin, kandungan zat obat di dalam temu-temuan itu akan betul-betul maksimal. Kira-kira berapa bulan ya Pak? Ya, waktu untuk pemanenan standar umumnya antara umur 8 bulan sampai 1 tahun. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita panen dalam usia 4 atau 5 bulan dengan kondisi daun yang masih basah, batangnya masih basah, umumnya tingkat kekuningan dan kandungan kurkuminnya juga akan berkurang. Ya Pak. Bapak, menurut Bapak ini kan sudah dari lama nggih Pak? Iya. Menurut Bapak, kesalahan apa yang paling sering dialami Ya, pasca nanam atau mungkin gimana ya Pak ya? iya. Proses penanaman ya. Iya, Pak. Iya. Jadi proses penanaman dari tanaman itu pasca tanam awal dan pasca panennya yang kadang salah. Contoh, kalau awal musim penghujan kita menanam dengan tanaman empon-empon, itu nanti umpama bulan September, Oktober kita mulai menanam, kita masukkan ke dalam bedeng-bedengan, kemudian setelah ditanam 1 bulan hujan, itu nanti akan pertumbuhannya akan bagus. Selain kalau kita menanam umpama bulan Januari, bulan Februari asal tanam dalam musim penghujan, itu nanti juga pasca panen dan hasilnya kurang bagus karena kurang cukup umur pada waktu akhir musim kemaraunya. Berarti Sangat ditentukan oleh awal panen dan masa umur panen dari umbi itu sendiri. Iya. Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai pemanfaatan Simplicia herbal di masyarakat Bapak? Iya. Pasca COVID-19, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan rempah-rempah, memanfaatkan empon-empon semakin meningkat. Ini dibuktikan oleh tingkat kebutuhan jahe, kebutuhan temu giring, kebutuhan temu putih, ataupun jenis empon-empon yang lain, ataupun rempah-rempah yang meningkat. Karena apa? Ternyata hidup sehat salah satunya adalah juga minum jamu ataupun memanfaatkan empon-empon ini agar kedepannya bisa kita manfaatkan dalam kegiatan minuman ataupun masakan sehari-hari. Bapak, temu putih kan sering dikaitkan dengan sistem imunitas pencernaan nggih Pak? Iya. Itu pandangan Bapak bagaimana nggih? Iya, secara umum memang bagus sekali jenis kurkumin, jenis-jenis temu-temuan seperti ini memang secara umum sangat bagus untuk kita konsumsi agar pencernaan kita bisa bekerja lebih bagus lagi dengan satu konsep tingkat imunitas, tingkat efisiensi dan efek peradangan dalam lambung itu bisa ditekan, dan yang penting lagi dengan konsumsi yang benar maka kualitas hidup kita akan semakin sehat. Bapak, boleh diceritakan awal mula mendirikan Wahyu Alam ini bagaimana nggih ceritanya Pak? Iya, jadi ceritanya saya adalah pencinta alam. Pencinta alam itu masuk hutan, naik gunung, turun gunung. Kok
sepertinya ada yang kurang ya dalam proses mencintai alam itu sendiri. Akhirnya dari situ kita tergugah untuk pada waktu turun gunung kita membawa sedikit tanaman obat, kemudian kita tanam di rumah, kemudian kita belajar mengenal tanaman obat, kemudian terus belajar akhirnya tahun 95 kita sudah mulai mengoleksi tanaman obat. Kita belajar 5 tahun, setelah itu tahun 2000 kita sudah berusaha praktek untuk membuat jamu. Karena dasarnya apa? Setelah lulus sarjana tahun 2000, saya kan sarjana ekonomi. Orang ekonomi itu harus punya prinsip. Apa prinsip ekonomi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Memanfaatkan sesuatu kurang bermanfaat menjadi nilai ekonomis. Iya loh. Jadi suket-suketan, daun-daunan, empung-empunan yang di hutan tidak terlalu diperhatikan, akhirnya kita coba angkat. Gitu. Akhirnya dari situ kita sudah mulai belajar. Dari sarjana ekonomi akhirnya belajar meracik jamu. Dari tahun 95 sampai 2026 ini kita masih konsisten dengan berbagai prestasi, berbagai cara, berbagai penghargaan yang kita dapatkan dari pemerintah pusat, dari penyiaran, bahkan acara toga tanaman obat keluarga juga menjadi acara terbaik untuk KPID tahun 2025 tingkat nasional. Jadi kita selaku orang Indonesia yang dulu besarnya dari rempah-rempah harus bangga. Sebagai salah satunya adalah memanfaatkan rempah-rempah, memanfaatkan empon-empon untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan standar kesehatan kita dalam menjalani hidup ini. Bapak, kan dalam praktik herbal temu putih biasanya kan cocok untuk lebih tepatnya keluhan masyarakat itu apa nggih? Iya. Selain pencernaan, Bapak. Temu putih itu ada dua pemahaman. Temu putih dari kunci pepet atau temu putih dari kunir putih. Jadi itu memang secara umum disebutkan juga temu putih. Karena kunci pepet itu kalau dipotong warnanya putih. Itu untuk kecantikan dan perawatan kewanitaan. Tapi kalau kunyit putih dipakai untuk imunitas, untuk mencegah kanker, pengobatan kanker, kesehatan lambung, obat peradangan, meningkatkan imunitas, dan juga bersifat sebagai antibiotik alami. Bapak, selama ini kan nanam simplicianya kan banyak sekali ya, Pak. Itu yang paling sulit menanam apa ya, Pak? Yang paling sulit sebenarnya semua itu tidak sulit, semua mudah. Yang sulit yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, kadang kalau kita menanam di sawah atau di tempat-tempat yang terbuka, biasanya kadang diambil orang. Contohnya kencur, ya lah, jahe. Tetapi kalau temu giring, kunyit putih, temu lawak, kunyit itu tidak terlalu. Tetapi yang jenis-jenis komersial yang memang harganya mahal dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kadang faktor keamanan yang justru kita sulit. Iya. Bapak, menurut Bapak, temu giring dan temu putih itu cocoknya dikonsumsi secara langsung atau dibuat jamu atau dibuat inovasi lebih baik lagi? Lebih baik lagi. Jadi gini, temu putih ataupun temu giring adalah produk, bisa dipakai produk eksklusif. Contohnya kalau temu giring kita bisa pakai bahan lulur, bahan bedak, perawatan kecantikan, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain, itu merupakan satu perpaduan yang luar biasa. Karena apa? Itu adalah warisan leluhur yang memang sangat dibanggakan oleh putri-putri keraton. Sedangkan temu putih bisa kita kolaborasi menjadi satu produk di mana untuk meningkatkan imunitas, mencegah kanker, mencegah tumor, juga bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat menjaga kesehatan kita agar kita tidak gampang merasa demam ataupun sakit karena unsur antibiotiknya juga sangat kuat sekali. Bapak, apakah semisal diminum secara rutin itu tetap baik atau ada efek sampingnya nggih, Pak? Iya, semua kalau kita
kita dalam proses pembuatan jamu dengan standar yang aman, itu pemakaian jangka panjang aman. Contohnya kalau temu putih bisa dibuat instan temu putih. Kita sebagai orang, umpama ada seseorang dalam satu keluarga punya latar belakang gampang kena kanker serviks atau payudara. Karena anak-anaknya dari keluarga perempuannya takut, akhirnya rajin konsumsi temu putih, maka akan bisa terhindar. Itu paling tidak satu harapan besar bahwa hal-hal yang terkait dengan faktor genetik ataupun faktor-faktor yang lain bisa kita tanggulangi dengan minum jamu secara rutin, asalkan cara minumnya kita pakai rajangan dijemur, kita pakai di blender, di instan, ampasnya dibuang sebagai minuman, ataupun kondisi jamu-jamu yang lain, yang penting kita tidak konsumsi beserta ampasnya. Itu nanti akan sehat. Berarti aman gitu Pak ya? Aman, ya. Bapak izin bertanya, apakah ada pesan untuk kami mahasiswa farmasi kan masih semester 3 kan masih minim gitu Pak? Iya, siap. Supaya ikut melestarikan dan seperti Bapak mengembangkan herbal di Indonesia supaya lebih maju gitu. Iya, jadi ini tugas anak-anak muda. Yang penting adalah kenali dulu keanekaragaman rempah dan jenis empon-empon dulu. Setelah dikenal, coba kita terapkan dalam konsep, coba merasakan. Oh rasanya kunyit seperti ini, rasanya temulawak seperti ini, rasanya kayu manis seperti ini. Dengan merasakan, kemudian dibuat konsep. Kalau kita masukkan bumbu-bumbu, kita tidak pakai bumbu kimia, kemudian kita pakai minuman rempah-rempah bagaimana. Kalau sudah menggunakan, mencoba untuk menggali potensi jurnal-jurnal yang ada di dunia ilmu pengetahuan, kemudian kita pelajari, kita terapkan. Dan yang terakhir nanti akan ada inovasi-inovasi baru terkait keanekaragaman rempah tanaman obat di Indonesia menjadi satu produk unggulan yang nantinya juga akan mengangkat potensi bangsa sebagai bangsa yang besar, juga meningkatkan taraf hidup pendapatan, dan akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak muda kita agar lebih lebih sehat, lebih energik, lebih berkarya dengan menggunakan tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai sarana penelitian. Karena apa? Bahan obat, bahan farmasi umumnya ya dari bahan rempah dan jamu. Tapi kebanyakan membuka apotek ya Pak? Iya, membuka apotek, membuka apa? Tetapi kita rubah apoteknya apotek dari hasil ekstraksi dari tanaman obat. Ya. Mayoritas soalnya sudah banyak kan apotek ya Pak. Iya, kalau herbal kan ya apotek juga nanti kan ada fitofarmaka, ada obat herbal berstandar, ada jamu, itu kan ada labelnya semua. Itulah tugas anak-anak muda. Jadi kita buat jamu dulu, jamu apa? Kunyit asam. Wah, sudah sukses. Setelah OHT, obat herbal standar, kita coba obat batuk ya, obat batuk. Kemudian kalau sudah fitofarmaka, coba mengekstraksi dari daun meniran untuk imunator, agar ini anak itu sering sakit ya, coba pakai imunator kan bagus sekali. Iya, itu bahannya dari ekstraksi bahan-bahan jamu. Jadi apoteknya apotek dari bahan herbal atau jamu yang ada di Indonesia, merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Izin bertanya, Ya. jamu kemasan yang sudah jadi gitu atau jamu campuran itu apakah berbahaya Pak? Iya, jadi jamu kemasan atau jamu yang sudah jadi, bahaya dan tidak itu tergantung uji klinis dari tanaman obat itu sendiri. Contoh sekarang banyak jamu-jamu kita yang dicampuri istilahnya bahan kimia obat BKO ya. Bahan kimia obat itu yang harus kita hindari, karena itu juga sangat tidak tepat sekali. Jadi yang penting adalah bahaya dan tidak itu tergantung kejujuran dari peraciknya itu sendiri. Dan itu sendiri harus menjadi satu kesadaran bahwa jamu tidak bisa dicampur dengan bahan kimia obat. Kalau dicampur, waduh, kasihan yang memakai ya, nanti akan ginjalnya rusak, lambungnya. Jadi akhirnya digebiau ya semua jamu, tidak bagus.
Nggih. Padahal Rusak. kalau kita rajin konsumsi kunyit asam aja lah, orang bisa berusia 80 tahun, 90 tahun dengan posisi masih tegak, gendong cucunya, gendong buyutnya masih kuat. Jadi itu bukti bahwa jamu memang bagus, dengan syarat kita racik dengan benar, tanpa bahan kimia, obat, rutin kita gunakan, dan tahu resep dan ukuran yang pas. Soalnya sugesti orang awam kan Iya, pasti sehat, sehat, minum-minum. iya gitu. Ya. Terus banyak jamu campuran niku nggih Bapak, kayak Iya. racikan gitu. Iya, dari campuran yang dicampur BKO. Tetapi sekarang dari BPOM sendiri sudah mulai mengawasi gerak dari beberapa peracik nakal itu untuk ditindak, karena ini sangat merugikan masyarakat dan pengguna peminum jamu. Oke. Oke. Terima kasih nggih Bapak Yes. atas sesi wawancaranya Oke, pada sama-sama. hari ini. Terima kasih nggih Pak Iya. atas waktunya. Iya, siap. Kami dari mahasiswa IIK, Iya. khususnya Fakultas Farmasi, dan sangat berterima kasih banyak atas materi dan Penjelasan ya. penjelasan yang Iya. telah diberikan oleh Bapak. Iya. Mohon maaf jika kami ada salah kata Iya, ya Pak. sama-sama, enggak apa-apa. Yang penting tetap semangat belajar untuk menggali potensi jamu, potensi tanaman obat untuk diteliti sebagai seorang besoknya apoteker ya.